Jadi saya ingin mendengar cerita Bapak tentang tanah yang kini digunakan untuk pembangunan masjid atau musola saat ini. Bisa Bapak ceritakan bagaimana awal mula muncul keinginan itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau masalah wakaf ini sebenarnya dari orang tua dulu. Jadi kami sebagai anak dia cuma ingin merawat dan meneruskan wakaf orang tua itu. Lalu bagaimana proses penyerahan tanah itu diberikan ke masyarakat atau kepada orang? Kalau masalah tanah wakaf ini diberikan sama masyarakat, intinya jamaah yasin yang ada di lorong ini, di kelompok ini. Jadi semua itu yang mengurus dari kelompok jamaah. Dalam proses tersebut apakah ada kendala-kendalanya? Kendala itu ya tidak ada, karena kami dari pihak keluarga sudah ikhlas memberikan tempat ini untuk tempat ibadah. Jadi sudah tidak ada masalah. Terus sekarang tanah itu sudah menjadi bagian dari masyarakat. Mungkin Bapak punya harapan terhadap keberlanjutan tanah wakaf ini? Ya, harapan kami yang penting tempat ini ditempati untuk ibadah. Kami sekeluarga akan merasa senang apabila tempat ini ditempati untuk ibadah untuk selama-lamanya. Itu saja harapan kami. Terima kasih banyak kepada Bapak atas waktu dan penjelasannya yang telah diberikan. Semoga amal wakaf ini yang telah dilakukan menjadi ladang pahala yang mengalir terus kepada keluarganya. Amin ya, terima kasih. Amin. Terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Bapak yang sudah bersedia meluangkan waktu hari ini untuk berbagi cerita mengenai penerimaan tanah wakaf tersebut. Jadi pertama bisa Bapak jelaskan bagaimana awal mula pihak pengelola menerima tanah wakaf tersebut. Ya, terima kasih atas wakaf itu. Awal mulanya yaitu dengan adanya satu lorong ini jamaah yasin di sini. Waktu itu belum ada musola, hingga akhirnya pewakaf itu bersedia untuk mewakafkan sebidang tanahnya itu untuk kegiatan jamaah yasin, sekalian dijadikan musola guna untuk beribadah satu lorong jamaah yasin di sini. Mungkin itu awal permulaan. Terima kasih. Selanjutnya bisa dijelaskan bagaimana proses penerimaan wakaf tersebut yang dilakukan sampai akhirnya tanah wakaf tersebut resmi menjadi milik bersama. Selanjutnya yaitu dari kami pribadi mengundang para tokoh jamaah yasin yang ada di sini. Kami kumpulkan bahwa di sini akan membutuhkan tempat ibadah, sekaligus pewakaf itu telah menawarkan tanahnya. Hingga akhirnya setelah itu kami panggil masyarakat di sini, kami musyawarahkan, ternyata bersedia untuk menerima tanah wakaf itu sebagai nadir. Begitu. Apakah selama proses penerimaan tanah wakaf tersebut ada hal-hal atau kendala yang harus diselesaikan terlebih dahulu? Yang jelas yang untuk diselesaikan itu yang pertama yaitu ikrar wakaf, itu yang paling penting karena menjaga hal-hal kemungkinan siapa nanti di belakang itu anak keturunannya atau ahli warisnya itu bisa tidak kita inginkan. Hingga akhirnya di waktu itu kami langsung mengurus ikrar wakaf kepada KUA gitu. Setelah tanah tersebut diterima, apakah ada langkah-langkah yang dilakukan untuk memanfaatkan tanah tersebut seperti kayak memanggil masyarakat untuk gotong royong? Kalau untuk kegunaannya musola itu sendiri, insya Allah dari mulai jamaah maghrib itu difungsikan, dan kegiatan yang lainnya biasanya malam Jumat Legi, malam Jumat Manis itu diadakan istighosah bersama hingga akhirnya masyarakat bisa hadir di musola itu. Setelah musola sudah berdiri atau sudah jadi saat ini, bagaimana harapan Bapak untuk kedepannya? Harapan kami mudah-mudahan warga satu lorong ini, khususnya jamaah yasin ini, berantusias untuk menghidupkan terus dengan adanya musola itu, supaya pewakaf itu benar-benar tetap mengalir pahalanya sampai di akhir hayatnya,
Bahkan yang kita harapkan nanti generasi-generasi muda itu bisa melanjutkan peran daripada orang-orang yang sekarang ini. Baik, terima kasih banyak Bapak atas penjelasannya dan waktu yang telah diberikan. Semoga tanah wakaf ini membawa manfaat yang besar dan menjadi amal jariah bagi pewakaf serta masyarakat yang sudah mengelolanya. Amin, amin ya rabbal alamin.